Pembantu Cui Hua berdedikasi untuk menggosok bak mandi. Gaun putih itu bergoyang mengikuti setiap gerakannya. Penampilannya yang serius dan pekerja keras dengan noda keringat di dahinya patut diacungi jempol. Tak disangka, adegan kerja keras ini tertangkap oleh bos Akiang yang baru saja pulang kerja. Dia melihat pelayan baru ini. Melihat Cui Hua itu terasa agak canggung. Dan istrinya yang sedang hamil, Azen, masih sibuk merias wajah. Tidak peduli dengan segalanya. Cui Hua mengira Akiang akan menggunakan kamar mandi, jadi dia segera membersihkan semuanya. Kemudian dia mengambil sepatunya dan dengan malu-malu keluar dari kamar. Hanya Cui Hua yang tidak mengetahui hal itu sejak Akiang memandangnya. Hidupnya telah berubah secara radikal. Ternyata Cui Hua tinggal bersama sahabatnya. Setiap hari bangun tepat waktu. Dia bahkan menyiapkan sarapan untuk sahabatnya yang malas dan kemudian mereka pergi ke jalan untuk bekerja bersama. Meskipun dia memiliki sedikit uang dan banyak kesulitan, dia tetap sangat optimis dan berdedikasi pada pekerjaan. Namun karena itu, sahabatnya merasa Cui Hua pantas bisa mencapai lebih tinggi lagi. Tepat ketika dia memiliki seorang kerabat yang bekerja sebagai pengurus rumah tangga di sebuah rumah besar. Sedang mencari pembantu, jadi dia merekomendasikan Cui Hua. Cui Hua bertekad untuk mempertahankan pekerjaan bagus seperti ini. Dia bekerja keras dan sangat menantikan masa depan. Kehidupan pemilik Azen sangat mewah. Ada seorang putri di rumah. Kali ini hamil anak kembar lagi. Tugas terbesar Cui Hua di sini adalah merawat pemiliknya dengan sepenuh hati. Apalagi mereka harus menjaga putrinya. Karena Akiang sangat sibuk di hari kerja. Azen juga perlu istirahat. Jadi setiap hari selain membersihkan rumah, Cui Hua juga bermain dengan putri sulungnya. Ceritakan sebuah kisah kepada bayi ini. Saat dia takut dengan petir, hibur dia. Tapi sejak Cui Hua bertemu Akiang, dia sadar bahwa setiap kali dia memandangnya, itu tidak normal. Terutama pada hari mereka pergi ke pemandian air panas bersama. Cui Hua bermain gembira bersama putri sulungnya. Ketika dia menyadari bahwa mata Akiang sepertinya tidak meninggalkannya sama sekali. Membuat hatinya merasakan perasaan yang tak terlukiskan. Dia bahkan berpura-pura meliriknya dari waktu ke waktu. Setelah akhir hari yang sibuk, Cui Hua mulai bermimpi. Dia juga ingin terbang ke dahan tinggi untuk menjadi burung phoenix. Namun saat pengurus rumah tangga melihat penampilannya, dia memperingatkan Cui Hua untuk tidak melakukan sesuatu yang berlebihan. Para taipan itu tidak punya hati. Mereka hanya memperlakukannya seperti anjing. Cui Hua menganggap itu tidak benar. Jadi malam itu, ketika dia sedang istirahat, Akiang masuk dan menyuruhnya untuk tidak berbicara. Cui Hua juga tidak menolak. Namun memang kali ini dia diberi pelajaran oleh Akiang. Dia hampir dipukuli sehingga dia tidak bisa bangun dari tempat tidur. Tapi Cui Hua berkata selama dia diam, dia akan bisa menyentuh masa depan yang baik. Maka sejak saat itu dia memilih untuk diam. Setiap kali mendapat pukulan balik, akan mendapat permen. Dia merasa berada di tempat yang berbeda. Tapi Cui Hua tidak mengetahui bahwa dia hanyalah seorang pembantu yang merawat ibu hamil Azen. Hanya barang pengganti. Jadi ketika semuanya sudah tenang, Cui Hua mulai bermimpi bahwa dia juga bisa hidup mewah. Saat Akiang memberinya cek lagi, Cui Hua menyadari bahwa semuanya hanyalah mimpi. Tapi dia tetap tidak mau menyerah. Dia masih menemukan cara untuk memikat Akiang. Kepala pelayan mengetahui hal ini. Dia khawatir setelah sesuatu terjadi, dia akan terjerat karena dia sendiri yang merekomendasikan Cui Hua. Jadi pengurus rumah tangga menceritakan hal ini kepada Ibu Azen untuk mencari solusinya. Wanita itu terlihat baik. Tetapi untuk menghilangkan potensi bahaya ini, dia menggunakan alasan untuk mengunjungi putrinya dan kemudian mencari kesempatan untuk mengangkat tangannya untuk mendorong Cui Hua yang berdiri di tangga. Jadi Cui Hua digantung di bawah lampu gantung di langit-langit. Dia memohon mereka untuk menyelamatkannya. Namun sayangnya tidak ada satupun yang mau angkat tangan untuk menyelamatkan. Setelah Cui Hua terjatuh dan dibawa ke rumah sakit, setelah pertolongan pertama, dia akhirnya menyelamatkan nyawanya. Tapi Cui Hua menemukan bahwa dia hamil.
Dia sekali lagi menghidupkan kembali harapan. Jadi setelah dia keluar dari rumah sakit, dia kembali ke villa untuk melanjutkan istirahat. Dia akan menunggu Akiang kembali dari perjalanan bisnis, jadi dia memberitahunya. Tindakannya ini membuat Azen berpikir bahwa dia sedang memprovokasi dirinya. Saat larut malam, Azen mengambil tongkat golf untuk menangani Cui Hua. Tapi dilihat oleh kepala pelayan. Jadi Azen hanya bisa menyerah. Keesokan paginya Azen dan ibunya menelepon Cui Hua. Dia mengangkat tangannya dan menamparnya beberapa kali. Lalu berikan Cui Hua sejumlah uang. Biarkan dia melakukan aborsi dan pergi. Baru pada saat itulah Cui Hua menyadari bahwa Azen mengetahuinya. Tapi dia masih menyimpan secercah harapan pada Akiang. Melihat Cui Hua begitu keras kepala, Azen hanya bisa menahan diri. Sekarang Cui Hua sedang hamil, jadi dia perlu minum makanan bergizi setiap hari. Jadi temukan kesempatan untuk memasukkan obat ke dalam makanan bergizi Cui Hua. Cui Hua tidak mengetahuinya, jadi dia minum selama beberapa hari. Hari itu, Akiang kembali untuk menemukannya. Awalnya Cui Hua ingin bertaruh dengannya. Namun pada saat yang tepat, obatnya berhasil. Membuat Cui Hua sangat kesakitan. Tapi setelah Akiang mengetahuinya, dia akan menyimpannya dan menanganinya. Akhirnya Cui Hua mengalami keguguran. Putri sulung memberitahunya. Ternyata hari jatuhnya Cui Hua bukanlah suatu kebetulan. Hal itu sengaja dilakukan oleh neneknya. Cui Hua sangat menyakitkan. Dia tidak berniat memaafkan mereka. Akhirnya, begitu Azen melahirkan anak kembar. Saat semua orang dengan gembira duduk di ruang tamu, Cui Hua bunuh diri tepat di depan mereka. Dia ingin orang-orang di sana mengingat semua hal yang dia alami. Namun tidak lama kemudian mereka berpindah tempat lagi. Menyelenggarakan pesta ulang tahun untuk putri sulungnya. Tenang seolah tidak pernah terjadi apa-apa.